Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kita bisa luar biasa. Bapak Ibu, insan Juti dimanapun Anda berada, perkenalkan saya Akto Adi Kurniawan dan teman saya Pak Wahid Solahuddin dari tim ADM kami di UT Site Batu Kajang. Kami akan mengulik sedikit tentang DI ya, bersama tamu saya ini Mas Wahid. Gimana Pak Wahid? Alhamdulillah. Sehat aja ya? Alhamdulillah sehat Mas Akto. Kabar anak? Alhamdulillah. Kabar istri? Alhamdulillah. Mas Akto juga kan? Ya Alhamdulillah. Kebetulan kita sama-sama nggak bawa istri Iya, soalnya. sama-sama bujang lokal Sama-sama kita. bujang lokal. Oke, Pak Wahid, berapa tahun ini kan Yuti keseluruhan ya? Itu bukan hanya di Batu Kajang aja kan mengkampanyekan yang namanya DII. Nah, menurut Mas Wahid sendiri, apa sih sebenarnya DII itu, Mas Wahid? DII ya. Mungkin kalau textbook saya nggak hafal ini Mas sama. Akto ya. Mungkin kita nggak hafal, cuman mungkin secara sekilas untuk DII yang saya paham ya, mungkin kulit-kulitnya aja kali ya. Ya mungkin DII itu kan terdiri dari 3 kata, diversity, equity, dan inklusi. Oke. Dimana diversity itu adalah keanekaragaman kita. Iya. Jadi ya kita tahu ya di UT ini kan sangat beraneka ragam ya, tersebar di seluruh Indonesia. Begitupun juga karyawannya, berbagai macam suku, ras, agama, bahasa gitu kan. Kemudian juga yang disebut equity juga kita lihat equity itu kesetaraan. Bahwa UT itu tidak memandang itu gitu loh, tidak memandang suku, ras. UT memberikan kesetaraan, kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan. Sedangkan inklusi sendiri adalah wadah atau tempat atau sesuatu yang membuat orang itu merasa dihargai, memberikan kompetensinya, memberikan sesuatu yang bisa dia berikan kepada perusahaan ini gitu sih. Mungkin sekilas seperti itulah Mas Akto ya. Oke, berarti kalau dari kesimpulan cuma diversity itu bahasnya cuma keanekaragaman, kemudian equity itu kesetaraan yang diberikan oleh perusahaan, kesempatan yang sama yang diberikan oleh perusahaan. Yang ketiganya adalah menciptakan suasananya ya, saling menghormati. Itu apa yang ketiga tadi? Inklusi. Nah, komposisi manpower di Batu Kajang seperti apa kalau misalnya Mas Wahid melihat dari mata Mas Wahid sebagai timnya ADM administrasi? Terima kasih Mas Akto ya. Kebetulan saya di ADM juga ngurusin karyawan kebetulan juga kan. UT Batu Kajang ini kan merupakan site yang cukup besar ya. Bahkan puncak-puncaknya pernah sampai 500 orang gitu kan. 500 orang. Walaupun sekarang mungkin kita lihat orangnya mungkin ya hampir 300-an lah. Benar. UT Batu Kajang ini kan berdiri juga sudah cukup lama, udah belasan tahun kan. Sehingga orang itu hilir mudik berganti dari berbagai macam karakter, dari berbagai macam suku, mungkin bahasanya juga campur-campur di sini kan. Nah, hal-hal demikian itu membuat pola pikir orang-orang beda-beda, backgroundnya beda, perspektifnya beda gitu kan. Nah, kalau nggak disamakan itu bisa menimbulkan potensi selek mungkin atau gesekan-gesekan kecil lah di antara sesama karyawan gitu ya Mas Akto ya. Tadi ngomongin slack, pasti nggak akan mungkin nggak terjadi ya yang namanya slack ya. Cuma kalau dari Mas Wahid sendiri, gimana sih caranya biar meminimalisir lah yang namanya slack atau gesekan-gesekan tadi, benturan-benturan kecil di lingkungan kerja kita? Mungkin banyak caranya sih Mas Akto ya. Kita tahu kan banyak program-program yang dilakukan UT untuk mengharmonisasikan karyawan. Betul. Nah, sebut saja kayak klub hobi gitu kan. Jadi kita ada di sini ada kayak yang hobinya sepedaan, akhirnya bikin goes, bikin klub semut, ada yang hobinya badminton, ada yang hobinya futsal dan lain-lain gitu kan, atau ada boleh yang hobinya mancing gitu kan. Dari situ mungkin mempererat hubungan kita sesama teman. Apalagi kan tadi udah kita bahas, kita berbeda-beda area kerja. Betul. Juga kita berbeda-beda suku, berbeda-beda ras gitu kan. Dengan adanya kesamaan hobi itu diharapkan bisa meningkatkan engagement di antara karyawan. Mungkin ada masalah antar departemen service dan part, begitu udah main bareng
bisa cair masalah-masalah seperti itu gitu masalahnya kan. Hilang ya. Masalahnya hilang. Apalagi kan kita tahu pertemanan itu kan ada yang terbentuk secara alami karena sosial, sekolah atau apa. Hubungan sosial. Betul. Ada yang karena memang hubungan kerja. Betul. Nah, yang lebih penting ini gimana caranya tetap hubungan kerja terjalin, tapi dia juga secara pertemanan terjalin gitu loh. Profesional di tempat kerja, di luar tempat kerja juga kita saling akrab. Betul. Nah, itu yang lebih penting sebetulnya seperti itu kan. Kemudian juga ada program-program seperti arisan. Mungkin simple tapi menurut saya punya dampak yang cukup luar biasa. Karena saat arisan itu kan yang kumpul tidak hanya karyawan, tapi istri anak gitu kan. Kebetulan kumpul, jadi bisa saling mengenal antara ibu satu sama ibu yang lain. Bahkan anak-anaknya juga bisa main bareng gitu loh. Jadi diharapkan kekompakannya lebih terjalin gitu kan. Apalagi kan kita juga cukup besar, Batu Kajang ini orangnya banyak gitu. Kalau nggak ada momen seperti itu dikhawatirkan malah nggak kenal satu sama lain gitu kan. Ketemu di jalan nggak kenal. Nah, betul. Terus mungkin ada metode lain seperti sambung rasa. Kita kan kita kan setiap bulan tuh sambung rasa lah ya. Ya harapannya sih rutin gitu kan. Dari mana antara penduduk mes sama manajemen saling ngobrol gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang ganjel bisa disampaikan di kita manajemen. Bukan ajang komplain ya. Tapi ajang untuk membuat nyaman di mes. Betul. Jadi unek-uneknya bisa keluar dan saling legowo nerima gitu kan. Juga ada kayak bipartit yang setiap bulan alhamdulillah kita udah rutin ya. Itu juga antara serikat pekerja sama manajemen tuh kita terus dilakukan, gunanya juga ujung-ujungnya betul nyari kenyamanan yang sama. Nah, dari semua itu kan akhirnya kita membentuk sebuah kolaborasi yang kuat sesama karyawan. Harus saling mendukung, saling support dan akhirnya kita harus mengerti satu sama lain gitu. Mengerti. Ke belakang lagi kita ngikutin klub hobi biar kita makin cair ya. Ketemu sama karyawan kita makin enjoy, makin akrab. Setelah makin akrab ya apapun hambatan pasti akan kelar. Betul, kalau orang sudah bersatu tuh udah enak gitu. Benar. Nah, kalau menurut Mas Wahid sendiri apa sih impact kalau misalnya kita itu perusahaan itu konsen terhadap yang namanya DEI? Mungkin begini. Saat sesama karyawan itu sudah engage, sudah menyatu, sudah berkolaborasi, akhirnya terbentuk hubungan yang erat, hubungan yang kuat. Dimana dengan hubungan yang baik itu akan meningkatkan ritme kerja yang baik. Secara nggak langsung produktivitas kerja pun akan meningkat gitu loh. Ya karena kalau sudah produktivitas meningkat, larinya kemana? Ke performance set itu. Baik secara finansial maupun non finansial. Dan pasti nantinya kembali ke karyawan lagi kan. Jadi semuanya itu sebetulnya saling berkaitan dari hal yang kecil sampai ke arah yang lebih besar. Mungkin seperti itu Mas. Benar ya. Berarti habis dari hubungan yang tambah erat, profesionalitas itu terbentuk, terjalin. Dan kalau misalnya ada satu teman yang melakukan kesalahan atau ketidaktepatan, negurnya juga enak. Betul. Yang ditegur juga malu ya, sehingga memperbaiki diri gitu. Sehingga produktivitas itu makin terjaga, dikoreksi di masing-masing temannya mereka saja gitu. Dan ya lebih enak sih dikoreksi sama teman juga ya dibandingkan dikoreksi sama atasan. Betul. Kalau Mas Wahid sendiri nih melihat kondisi bisnis di UT Batu Kajang dan juga melihat komposisi manpower yang ada di UT Set Batu Kajang ini, harapan apa sih yang masih menjadi cita-citanya Mas Wahid untuk kita semua lah, untuk UT terutama? Kalau harapan sebenarnya nggak hanya di Batu Kajang sih, mungkin UT seluruh Indonesia. Betul. Gitu kan. Kita tahu kan UT tahun ini genap 50 tahun Mas Akbar ya. Nah, untuk sebuah perusahaan tuh bukan usia yang sebentar, pasti kan banyak banyak jatuh bangunnya gitu kan. Di situ juga teruji mana yang karyawan-karyawan yang telah berjuang dari dulu atau karyawan-karyawan yang sekarang mulai menjadi jembatan UT lebih growth lagi gitu kan. Jadi itu pentingnya kolaborasi tadi. Harapannya dari perbedaan-perbedaan tadi dapat mengikatkan seluruh karyawan Batu Kajang maupun karyawan seluruh Indonesia gitu. Karena kan Indonesia Raya lah ya. Karena kan UT pun nggak menutup kemungkinan orang untuk
mutasi dari satu tempat ke tempat lain, dan harapannya hal-hal positifnya bisa saling ditularkan kan. Dan pasti kalau semuanya sudah bisa terjadi secara sinkron, harapannya pasti insya Allah Yuti semakin jaya. Kalau Yuti jaya ya pasti ke kita lagi, karyawannya juga semakin sejahtera. Ya mungkin harapannya nantinya seperti itu gitu. Cuman kan kita mikir long termnya. Jadi untuk long term ini banyak hal yang dapat kita pertimbangkan, misalnya kayak tadi hubungan yang baik dapat menjadi kenyamanan yang baik bagi kita bekerja gitu kan, nggak hanya pikirannya yang short term, tapi yang long termnya kita pikirkan, keberlangsungan perusahaan, kenyamanannya kita bekerja dan sebagainya. Mungkin seperti itu sih sekilas kalau dari pandangan saya, Mas Akto. Terima kasih nih, dapat masukan yang banyak nih dari Pak Wahid Solahuddin. Teman-teman Insan Juti dimanapun berada, saya rasa podcast untuk kali ini kita akhiri sampai di sini ya. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kita bisa luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Mas Akto.